Kalau bukan orang tua yang menjadi pendidik utama anak, siapa lagi? Apakah orang tua memberikan hak asuh mereka pada internet? Jika ya, maka bersiap-siaplah anak Anda bukan milik Anda, tetapi milik dunia. Pemirsa, kecanduan game online pada anak adalah kondisi serius yang harus ditangani. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan sekitar 46,2% anak-anak dan remaja usia 0 hingga 18 tahun mengalami kecanduan game online. Sedangkan 38,5% dari usia 19 hingga 25 tahun dan 15,3% di atas 25 tahun. Kecanduan game online pada anak dapat memberikan dampak negatif seperti penurunan prestasi, gangguan kesehatan mental, dan potensi terpapar konten negatif. Namun pemirsa, kecanduan game online pada anak dapat dicegah. Kuncinya ada di komunikasi. Orang tua bisa mengajak anak ngobrol dan menjadi pendengar yang baik. Orang tua juga bisa mencari tahu minat pada anak. Sehingga jika minat diketahui, maka bakat anak pun ditemukan. Ketika anak sudah asyik dengan hal yang mereka sukai, otomatis anak akan menyalurkan bakat yang dimiliki dan menghabiskan waktunya untuk mengembangkan bakat tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Christine Liu, salah seorang hipnoterapis pada seminar parenting bertajuk Happy and Healthy Family Life. Kegiatan yang berlangsung belum lama ini di Medan, diadakan oleh Yayasan Hope dan EduFos. Christine menambahkan, orang tua harusnya menuntun, bukan menuntut anak. Ketika orang tua mengenali minat anak sejak dini lewat komunikasi yang baik, maka mereka akan memberikan arah dan tujuan hidup anak, terlebih di era digital. Kondisi ini sebenarnya adalah kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak orang tua yang berpikir belajar komunikasi itu artinya belajar bagaimana cara berbicara. Padahal teknik komunikasi pertama yang orang tua harus pelajari adalah belajar bagaimana cara mendengarkannya. Sangat sedikit ada orang tua yang bisa mendengarkan cerita anak dengan sabar. Orang tua kebanyakan adalah mendengar untuk menanggapi, bukan memahami. Ilmu komunikasi mengajarkan bahwa sebaiknya kita punya kemampuan untuk mendengarkan dengan tujuan untuk memahami terlebih dahulu sebelum kita memberikan tanggapan. Jadi saran saya pada orang tua, belajarlah bagaimana cara mendengarkan anak. Selain mengenali bakat anak dan menjadi pendengar yang baik, memberikan kepercayaan pada anak juga penting. Ini yang dilakukan oleh Dwi Haryanti, seorang ibu rumah tangga asal Medan. Perempuan usia 48 tahun ini memiliki remaja perempuan yang baru saja lulus sekolah menengah atas. Meski memberikan kepercayaan, namun ia tetap memantau kegiatan yang dilakukan anaknya. Kebetulan saya mempunyai anak remaja dan perempuan, saya harus memantau. Sekarang kan zamannya sudah digital, jadi harus memberi kebebasan tapi juga memantau agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Jadi memberi kepercayaan, tapi harus dipantau supaya tidak salah ke depannya. Setiap orang tua harus memperhatikan apa yang menjadi kemauan daripada anak, apa yang anak inginkan. Pastinya orang tua, sebenarnya tujuan dari acara ini kita fokusnya kepada orang tua. Harapan saya supaya orang tua lebih memperhatikan anaknya. Apa yang menjadi kemauan anak, apa yang menjadi keinginan orang tua belum tentu menjadi kemauan anak. Dibutuhkan peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah kecanduan game online pada anak. Orang tua dapat berkomunikasi dan mengarahkan anak lewat minat dan bakat yang mereka miliki, agar kelak mereka dapat menggapai masa depan yang lebih baik.